Swastiastu. Baiklah rekan-rekan, saudara pecinta YouTube. Jadi rekan-rekan subscriber yang sudah melakukan subscribe pada channel YouTube saya ucapkan terima kasih. Dan bagi rekan-rekan yang belum melakukan subscribe, saya mohon supaya lakukan subscribe, kemudian like, komen, dan share jika memang dibutuhkan. Jadi jika memang isi daripada video ini bermanfaat, mari kita berbagi dengan rekan-rekan semuanya. Jadi pada video kali ini saya akan membahas, yaitu menjawab salah satu komentar atau salah satu saran video salah satu subscriber yang ada di YouTube saya, yaitu menanyakan tentang edan pengantep. Jadi namanya saya tidak akan sebutkan. Secara umum pertanyaannya, ngantap caru pada saat apa gitu, apa tidak setelah ngastawa surya atau apa ketika ngantap caru. Jadi itu adalah saran video dari rekan salah satu subscriber. Jadi sumber utama yang memang kita pakai acuan untuk menjawab pertanyaan tersebut adalah lontar tato dewa. Jadi dalam lontar tato dewa itu dengan gamblang dan kalau dianalisis dengan seksama dan dengan kebijaksanaan itu kita akan benar-benar terbuka, jadi benar-benar memahami. Jadi apa itu pengantep secara keseluruhan. Jadi di lontar tato dewa, ketika kita analisa dalam lontar tersebut ada edan pujawali. Jadi edan ketika melakukan pujawali dalam pura, sebuah pura atau merajan. Jadinya bahasa lontarnya, nyon tingkahing demangku ngodalin ring pariangan. Nah, jadi ketika melakukan odalan di periangan itu dari awal sampai dengan akhir. Jadi mungkin 3 hari atau 2 hari atau sehari. Kalau sehari dari pagi sampai malam mungkin setelah nginapnya malam. Nah, yang kedua kita harus pahami ketika ngantep Banten Pujawali. Nah, itu juga kita harus pahami. Biar tidak edan piodalan dicampur adukkan dengan edan ngantep wali. Nah, ini apa namanya? Dan dibedakan. Dan juga kita harus bisa memahami caru itu apa gitu. Caru itu apakah dia memiliki satu makna tunggal? Karena caru itu dia merupakan sebuah pembersihan. Kemudian pembersihan itu bukan hanya caru saja gitu. Jadi itu juga kita harus pahami. Dan pemangku wenang weruh ring saluring Banten. Jadi tahu makna Banten. Tahu bagaimana bentuk daripada sebuah Banten. Belum tentu pemangku harus bisa membuat atau bisa nanding. Yang penting tahu, oh ini caru, oh ini prasite gitu. Jadi itu juga, caru itu bukan berarti dia apa namanya, sebagai pembersihan saja, bukan. Caru itu juga sebagai kaki atau apa namanya ya, sor. Kemudian caru itu juga sebagai peragan, jadi perwujudan daripada buta. Nah, itu demikian kompleksnya makna daripada caru, kita harus bisa memilah, kita analisis.
Jadi di dalam video saya sebelumnya, yaitu tentang pengantep manut upacara, pengantep dan pengantep. Jadi itu dan pengantep secara umum yang bisa dipakai di dalam jenis upacara apa saja. Misalkan ngulapin ring segara gitu, misalkan itu bisa dipakai dan itu. Misalkan ada yang bertanya seperti apa namanya, DM ke saya, "Mangku entan iki nak semeton tiang ulung ke tengah sember, dan tiang kalau ngulapin kengken dan nah itu dah dan yang kemarin saya sampaikan dalam video sebelumnya, itu dah edannya. Jadi edan itu adalah edan universal umum di dalam segala jenis situasi dan upacara. Nah, itu edan pengantep yang saya sampaikan sebelumnya. Dan sekarang untuk menjawab ngantep ketika puja wali itu caru itu pada saat apa kita lakukan, itu sumbernya adalah lontar Tatuo Dewa ini. Jadi di dalam lontar Tatuo Dewa ini start pertama ketika melakukan edan piodalan, mungkin paginya itu wenang mereresi baik itu berupa caru bisa, baik itu berupa pengeresikan bisa, yang penting dia sifatnya mereresik. Jadi caru ya pasti pertama, kalau pakai caru ya pasti caru dulu pertama. Dan caru itu berfungsi sebagai pembersihan alam di sekitar, jadi pembersihan lingkungan pura. Setelah pembersihan selesai, baru nedunang perlinggan ide betara. Kalau memang pakai arce ya pakai arce, kalau memang pakai daksina tapakan yang daksina tapakan, kemudian ataupun yang memang situasinya memang sudah melinggih di pelinggih daksinanya. Setelah mencaru, baru kita nedonang ide betara. Nah, ketika nedonang ide betara, kita ada penguntap yang menyatakan ide betara tedun ke sarangin sanak putuire sedaya, kiniring dening wididari, bala ancangan makabehan, sedahan agung alit. Nah, itu juga ketika ide betara kita linggihkan di sebuah pelinggih, kemudian iringan-iringan ini termasuk juga burte, di mana kita linggihkan. Tentunya ada pada caru. Ini caru. Jadi caru yang ada di Banten Puja Wali, caru sebagai linggih bute. Nah, itu juga memang perlu pemahaman yang lebih seksama atau lebih detail untuk memahami ini. Nah, jawaban daripada pertanyaan itu secara mengkhusus, sekarang caru itu diaturkan pada saat apa? Kalau memang banternya besar, jadi puja walinya besar, jadi sebelum nedonang betara itu mencaru dulu. Kemudian nedonang betara. Nah, ketika nedonang betara, nedonang bala ancangan di dalam sebuah caru sebagai linggih daripada buta. Nah, kemudian setelah Banten itu katur, kemudian juga ngaturang caru juga, karena caru ini dipakai sebagai ayaban untuk buta. Nah, beda dengan caru sebelumnya, caru pembersihan itu. Ini memang agak sedikit apa namanya, pemahamannya harus benar-benar jelas. Jadi biar tidak memang dalam satu tahapan ada yang bisa langsung. Jadi kalau memang banternya alit, jadi awal itu pertama untuk membersihkan, misalnya kita hanya ngodalin di pelinggih dugul saja, satu pelinggih saja, jadi kan banternya tidak besar, di banternya alit. Jadi membersihkan areal dugul itu dengan cara apa? Ya dengan cara pengeresikan cukup, tidak mesti harus pakai caru. Ya, pengeresikan cukup.
Jadi diresiki dulu, setelah itu nedunang ide betara, ngastawa surya pertiwi, nedunang ide betara, ide betara katur melinggih, kemudian bala ancangan katuran melinggih di caru, kalau ada caru. Jadi caru ini fungsinya bukan untuk sebagai pembersihan. Caru ini sebagai linggih bute sekaligus ayaban bute, untuk nyomil bute. Nah, itu ke satu pelinggih dugul. Jadi caru itu pasti setelah ide betara katur dulu, katur ayaban, baru butenya katur ayaban. Jadi caru itu belakangan jadinya. Nah, ada satu case yang kedua. Misalkan di pura ini, di pura besar, misalnya di pura desa atau pura Merajan misalnya. Nah, dengan beberapa pelinggih nih, beberapa pelinggih. Mencaru dulu. Kalau bandarnya besar, misalnya Plegi Embal gitu bandarnya, ayabannya Plegi Embal. Jadi mencaru dulu, silahkan mencaru dulu, membersihkan dulu, dibersihkan dulu yang sekitar mencaru. Kemudian setelah mencaru, nedonang sekarang, ngastawa surya pertiwi, ngastawa ide betara tedun. Sekarang ngastawa buta tedun. Ini kalau tidak ada caru lagi, karena sudah ada, pasti ada segahan. Pasti ada segahan agung atau segahan biasa, kan? Butenya di sana dilinggihkan di segahan itu. Jadi ketika ngayap caru, terakhir ngayap segahan, mesegah terakhir. Atau enggak, ngayap segahan agung sebagai penglebar nanti. Nah, itu juga kita harus pahami dulu konteks edan. Konteks edan dalam sebuah upacara, biar tidak nanti kita pakai satu edan, sedangkan kita ngodalin itu banyak pelinggih, jadi pelinggihnya banyak, kemudian pura besar dengan edan seperti itu, dengan Banten yang besar, edannya tidak pas jadi. Jadi kalau kita ngantep caru, jawabannya ngantep caru itu saat apa? Jadi tergantung, pertama adalah tergantung ruang lingkup periangan. Apakah itu ada hanya satu pelinggih, atau banyak pelinggih, atau Merajan ageng dan lain sebagainya. Yang kedua, tergantung pada agung alit upacara. Jadi kalau agung alit upacara, misalnya upacaranya sudah besar, pergembal, pertama caru dulu sebagai pembersihan. Kemudian terakhir bute dilinggihkan. Kalau tidak ada caru lagi, ada gelar sange bisa dilinggihkan. Linggih kala di gelar sange bisa. Ya, itu gelar sange pasti terakhir. Setelah surya pertiwi, gelar sange ngayap sebagai bute. Itu pasti terakhir setelah ngayap keluar. Nah, itu perbedaannya. Kalau upacaranya alit, hanya suci saji saja, jadi hanya kalau di bebadungan itu tumpang pitu, tumpang lima, itu kan alit. Caru pun tidak pakai, hanya pakai segahan agung saja. Nah, jadi pengersian itu yang kita pakai untuk sebagai pengganti caru itu, membersihkan areal daripada periangan. Jadi caru ya tetap caru, sama seperti Mebanten pada saat hari-hari purnama, rainan, Mebanten pasti canang dulu, ngayap canang, kemudian baru ngayap segahan di bawah. Nah, konsepnya seperti itu, konsep ayaban. Dan mohon dibedakan antara piodalan dan ngantep pujawali. Nah, itu mohon dibedakan. Jadi ketika ngantep pujawali pasti nedonang betara, nedonang bute. Nah, nedonang bute ini kalau tidak ada caru, kalau nggak, carunya mungkin sudah di awal kita mencaru, bute ini terdonang di segahan.
Nah, kalau di awal kita tidak pakai caru, pakai pengersian saja, caru ini bisa dipakai sebagai nedonang buta dan ayaban buta langsung. Nah, begitu ya. Jadi konteksnya ini tidak, kita harus bijaksana menyikapi sesuai dengan edan, sesuai dengan upacara, dan sesuai dengan tingkatan Banten. Jadi mungkin demikian yang saya bisa sampaikan tentang caru ini. Jadi pada saat apa disampaikan, karena memang apa namanya ya, perlu penjelasan berulang-ulang, perlu pemahaman yang memang bijaksana menyikapi daripada edan ini, karena edan ini apa namanya, mencakup ada tingkatan upacara dan agung alit pelinggih, jadi banyak setidaknya pelinggih. Nah, demikian jadi yang saya bisa sampaikan kepada rekan-rekan, khususnya kepada yang bertanya. Terima kasih sekali lagi kepada yang memberikan saran atau komentar, dan saya tunggu lagi komentar-komentar yang lainnya. Semoga saya dapat menyajikannya dalam bentuk video. Terima kasih sekali lagi. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan dalam menyampaikan video ini. Jangan lupa like, subscribe, dan komentar. Terima kasih. Matur suksema. Om Santi 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 Om.